Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Selawat mereka salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang pintar yang kita rasakan pada saat ini. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya dalam mengerjakan tugas kami, yaitu dalam PKG PJOK Angkatan Kedua mengenai tentang pembelajaran yang berbasis proyek. Ini adalah rancangan kami Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang judulnya adalah Sekolah Lanjutan Disingkat Habis Tubuh Bugar Tubuhku. Oke. Selanjutnya adalah latar belakang. Kenapa saya ambil judulnya ini adalah kebugaran jasmani menurut beberapa ahli, yaitu kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas fisik yang menumbuhkan fleksibilitas dan daya tahan dan kekuatan. Itu menurut Rusli Rutan. Ada beberapa pengertian dari kebugaran. Kita lanjutkan, yaitu menurut Joko Pakikrianto, yaitu kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik seseorang untuk dapat melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu yang luang. Itu menurut Pak Joko. Selanjutnya menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, yaitu kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak. Makanya saya ambil ini, Ibu-ibu. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ya ibu-ibu ya. Jadi yang selanjutnya adalah bugar. Pengertian dari bugar yaitu kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan setiap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Selanjutnya, tujuan program ini adalah meningkatkan daya tahan tubuh peserta didik. Ini nanti tujuannya, meningkatkan kebugaran tubuh peserta didik, menyiapkan peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang SMA bagi sekolah yang memiliki tes kesemaptaan seperti mata uji. Ya ibu ya. Selanjutnya, mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, fisik, jiwa, dan sosial. Selanjutnya, karakter building atau profil Pancasila. Oke, capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Ini nanti yang kita harapkan dalam memfasilitasi kegiatan kebugaran jasmani di sekolah. Memiliki capaian yang dicapai adalah memberikan ruang kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan tubuh mereka sebagai bentuk kesadaran mereka dalam melakukan kegiatan kebugaran, agar mereka mendapatkan manfaat dan tujuan ke depannya. Dimulai dengan memotivasi mereka, kemudian membuat tes awal dengan harapan peserta didik dapat mengetahui kemampuan mereka dan mereka sendiri nantinya yang akan membuat target tercapaiannya. Selanjutnya, dalam membuat kegiatan aktivitas peserta didik untuk dalam membuat kegiatan aktivitas fisik peserta didik untuk meningkatkan kebugaran mereka, akan berdiskusi terlebih dahulu kepada peserta didik apa saja yang telah mereka kuasai dan belum
dan belum bagi tubuh mereka. Tes awal menjadi salah satu dasar untuk membentuk program latihan. Setelah mendapatkan tes awal, maka rekan-rekan PJOK, guru lintas kolaborasi seperti kita ini, komunitas belajar, dan peserta didik akan bersama-sama menyusun program latihan yang dijalankan sesuai dengan kemampuan awal masing-masing peserta didik. Tahap dalam melakukan kegiatan aktivitas fisik akan dilakukan 1 bulan sekali di sekolah, dan selebihnya akan dilakukan peserta didik secara mandiri, baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah mereka. Dalam hal ini, mereka juga dianjurkan untuk sigap dalam menunjang kegiatan mereka, kesadaran sendiri untuk melakukan aktivitas olahraga tersebut. Selanjutnya, mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta penerapan budaya berolahraga di sekolah yang ingin dicapai adalah prosesnya akan menjadi optimal. Dalam hal ini adalah kesehatan dan kebugaran. Yang diapa di sini adalah kesehatan dan kebugarannya yang akan dites. Selanjutnya adalah karakter building. Itu dari profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini dilaksanakan pada semua aktivitas pembelajaran. Mau pembelajaran apapun pasti ada ini ya. Karena secara tidak langsung mereka akan diharapkan pada interaksi sosial. Baik secara langsung mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru, keluarga maupun masyarakat. Berfokus utama adalah dengan menanamkan nilai-nilai profil Pancasila. Sehingga diharapkan dengan kegiatan ini peserta didik dapat berkolaborasi secara baik dan rutin mengamalkan nilai-nilai profil Pancasila yang nantinya membentuk budi pekerti. Selanjutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh semua jenjang, tetapi yang fokus utama adalah kelas 9. Jadi kelas 9 nanti yang kita tes ini Ibu. Baru ketika kegiatan dilakukan di sekolah, secara bersama-sama kita melibatkan penuh komunitas belajar sebagai tempat berdiskusi dan mencari solusi ketika ada permasalahan yang diharapkan peserta didik. Yang ketiga adalah program bulanan, latihan secara massal dan melakukan tes sebagai media observasi berkelanjutan. Selanjutnya program tahunan, mengikuti tes kesemaptaan di daerah maupun di sekolah yang mereka tuju. Kapasitas yang dimiliki yaitu model manusia, kepala sekolah, guru, orang tua murid dan masyarakat. Modal fisiknya lapangan sekolah, jalan raya dan taman. Modal sosialnya adalah koordinasi dengan masyarakat. Modal lingkungannya adalah lingkungan sekitar, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat tempat tinggal. Modal finansial, dana bos dan mandiri serta didik. Selanjutnya adalah rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilakukan pada setiap bulan dan evaluasi akhir dilakukan sebelum UAS, ujian sekolah. Dan selanjutnya adalah untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan tes kesegaran jasmani Indonesia, yaitu TKJI. Selanjutnya melaksanakan pemeriksaan antrometri kepada murid secara berkala untuk menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh. Kemungkinan tantangannya yaitu cuaca terlalu panas, kadang-kadang hujan, itulah menjadi tantangannya dalam proses rencana kita ini. Yaitu kadang-kadang anak membantu orang tua yang tak bisa ikut, kadang-kadang membantu orang tua. Yang ketiga adalah kegiatan mandiri yang tidak bisa dipantau. Apabila mandiri kadang-kadang anak main-main dalam proses melakukannya. Itulah
tantangannya, timeline atau waktu. Program mingguan, yaitu latihan mandiri 3 kali seminggu. Program bulanannya, latihan bersama-sama ditambah evaluasi. Nanti latihan bersama-sama dan langsung dievaluasi. Dan program tahunannya adalah tes kebugaran akhir. Itu yang sebabkan nanti untuk sekolah lanjutan kita akan melakukan latihan yang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai tentang rencana pembelajaran yang berjudul Sekolah Lanjutan Disingkat Habis, Bugar Bersama Guru PJOK. Mungkin itu saja. Apabila mau bertanya langsung kepada saya saja. Lebih dan waktu saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.